Selamat pagi pemirsa. Bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan duka mendalam. Ratusan korban meninggal dan hilang serta jutaan warga terdampak membuat negara dituntut untuk gerak cepat. Pemulihan akses infrastruktur vital dan pencarian korban jadi prioritas yang tak boleh ditunda. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 3 Desember 2025 dengan tema Gerak Cepat Negara untuk Banjir Sumatera bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Jose. Mas Indra, sudah lebih dari sepekan ini ya penanganan bencana terus dilakukan. Apa evaluasi kita lebih dari sepekan ini, Mas? Baik, kalau kita lihat ya beberapa penanganan yang dilakukan oleh sejumlah pihak dalam hal ini pemerintah maupun pemerintah daerah ya. Gerak cepat ini perlu kita apresiasi. Dalam arti gerak cepat konteks untuk darurat, kondisi darurat. Memang kalau kita lihat data terus dinamis ya. Korban meninggal setelah ditemukan ya, terus kemudian jumlah korban hilang juga masih cukup tinggi, ratusan jumlahnya. Kemudian kalau digabungkan dari 3 wilayah ya di provinsi yang terimbas ini itu ada sekitar 3,2 juta jiwa yang terdampak. Ini jumlah yang besar. Pencarian terhadap korban hilang memang sesuatu yang perlu menjadi prioritas. Kemudian penanganan terhadap korban luka juga menjadi sesuatu yang prioritas. Tapi jangan lupa dalam setiap bencana kalau kita lihat di beberapa daerah di Indonesia dan kita sudah mengalami itu berulang kali begitu ya. Penanganan pasca bencana ini yang paling penting adalah melihat bagaimana sejumlah infrastruktur yang harus juga dikebut. Pengerjaannya secara darurat maupun secara kelayakan. Maksudnya begini, untuk daerah-daerah yang terisolasi atau terisolir, mungkin sementara ini distribusi bantuannya adalah melalui udara, melalui helikopter dan lain sebagainya. Atau kalau tidak ada jembatan darurat, sekedar untuk bisa lewat dan mengirimkan bantuan. Tapi itu lewat pun dengan jalan kaki. Kalau kita lihat tadi di berita sebelumnya yang disampaikan oleh Jose, itu kan jembatannya sangat darurat gitu ya, agar supaya orang bisa lewat saja dari daerah yang terputus karena banjir itu. Dan sangat berbahaya tentu saja. Nah tapi kan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus atau menunda sepekan lagi, tidak bisa. Ini juga harus menjadi prioritas. Kenapa demikian? Karena mungkin sekarang ini bantuan bisa di-drop cukup banyak. Tapi lama-kelamaan itu akan membutuhkan effort yang lebih luas atau lebih besar dan akan terjadi fatigue di sana, kelelahan di sana. Kalau tidak dibangun sistemnya. Maksudnya gini, kalau kan bantuan besar, jumlah besar itu terus dikirim melalui helikopter atau dibawa sedikit-sedikit dengan jalan kaki yang karena jembatannya sifatnya darurat itu akan kemudian lama-kelamaan dalam menunggu beberapa hari ke depan saja, itu akan terjadi kekurangan bantuan. Bukan stok bantuannya yang tidak ada, tetapi pendistribusiannya itu akan mengalami kelelahan karena tidak dibangun yang akses yang terputus tadi. Misalnya, ketika jembatan atau daerah yang terisolir itu hanya terus dihubungkan oleh jembatan yang sifatnya sangat darurat, itu harus segera diganti dengan yang bisa dilewati kendaraan. Contoh yang disebutkan di editorial pagi ini adalah di wilayah Garoga. Dia harus mampu dilewati oleh kendaraan. Karena masyarakat inisiatif, para korban banjir ini inisiatif untuk mengambil bantuan dengan berjalan kaki 3 km. Ini baru satu wilayah ya kita bicarakan. Ini pasti terjadi juga di beberapa wilayah terdampak lain yang mungkin belum tercapture. Nah, kecepatan dalam hal membangun infrastruktur yang darurat ini itu harus segera ditangani. Ada juga berita tentang bagaimana terjadi antrian BBM. Bukan stok BBM-nya ternyata yang kurang atau langka. Distribusinya. Tetapi ada pasokan listrik yang tidak stabil sehingga dalam melayani pembelian BBM ini, ya kan, dalam melayani pembelian BBM ini terhambat sehingga antrian panjang. Ketika antrian panjang, psikologis masanya adalah panic buying, pembelian secara panik, akhirnya tadi menumpuk lagi. Nah ini yang lalu apa pentingnya misalnya bahan bakar minyak itu? Buat para relawan, kan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, buat para relawan juga dalam mendistribusikan bantuan tadi, butuh bahan bakar minyak. Nah, artinya
Ini harus simultan dilakukan, tidak hanya pencarian korban, kemudian perawatan yang luka, tetapi memperbaiki infrastruktur secara darurat ini harus merata juga segera dilakukan. Dan kita akan lebih banyak membahas di segmen selanjutnya ya Mas Indra. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 3 Desember 2025 dengan tema Gerak Cepat Negara untuk Banjir Sumatera. Gerak cepat negara untuk banjir Sumatera. Bencana di Sumatera di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan duka yang mendalam. Per Selasa 2 Desember siang, korban tewas bertambah menjadi 659 orang dan jumlah korban hilang sebanyak 475 orang di 3 provinsi terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut korban luka-luka akibat banjir bandang angkanya mencapai 2.600 orang. Sementara itu, warga terdampak bencana Sumatera mencapai 3,2 juta jiwa, yang kalau disatukan jumlahnya setara dengan seluruh penduduk kota Surabaya. Kita mendorong agar jajaran pemerintah bersama dengan TNI Polri serta Basarnas segera mencari ratusan korban yang masih hilang. Tentunya kita berharap mereka bisa ditemukan dalam kondisi hidup, sehingga bisa segera berkumpul dengan keluarga tercinta. Yang tidak kalah penting untuk difokuskan saat ini ialah memulihkan segera infrastruktur vital, baik akses jalan, jembatan, listrik, air minum, dan lain-lain. Fasilitas pelayanan publik yang diluluh lantakan banjir harus segera diperbaiki. Salah satunya di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut, yang masih dalam kondisi terisolasi. Akses darurat sudah dibuat, namun masih belum mampu dilalui kendaraan. Akibatnya, warga terpaksa berjalan sejauh 3 km untuk mengambil bantuan. Garoga merupakan daerah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang. Desa seluas 995.000 meter persegi itu luluh lantak, hilang dihantam badai air, bercampur batang kayu pohon, batu, dan lumpur. Garoga selama ini dikenal sebagai lumbung padinya Tapanuli Selatan. Yang juga harus diperbaiki ialah akses jalan menuju Kabupaten Aceh Tamiang. Genangan air setinggi 50-100 cm menghambat bantuan menuju wilayah tersebut. Warga mengalami krisis makanan dan air bersih, bahkan dilaporkan mengonsumsi sisa makanan yang terseret arus banjir. Aceh Tamiang yang sudah terisolasi selama 6 hari dan Desa Garoga hanya 2 contoh kecil. Masih banyak wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor termasuk di Sumatera Barat yang sangat membutuhkan gerak cepat dari pemerintah. Pemulihan pasca bencana ini amat penting agar masyarakat dapat segera bangkit dari keterpurukan. Setiap hari yang terlewat tanpa tindakan sama saja memperpanjang derita para penyintas yang telah kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan yang telah mereka rancang. Selain pencarian korban hilang, pembukaan akses dan pemulihan pasca bencana, publik berharap pemerintah pusat terus membuat terobosan. Ada banyak cara yang bisa ditempuh. Misalnya, pemerintah membuat sejumlah kebijakan mulai dari menangguhkan utang bank, pinjaman dengan bunga 0% hingga santunan bagi korban tewas. Kalaupun Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan Nestapa Sumatera sebagai bencana nasional, sekurang-kurangnya ada angin segar yang bisa ia berikan. Ini penting agar para korban mendapat kepastian bahwa negara benar-benar hadir di saat paling kelam dalam hidup mereka. Apalah esensi bernegara bila kehadiran saja sulit dirasakan oleh warganya? Mereka telah menjadi korban akibat yang melapangkan terjadinya deforestasi serta kebijakan rakus lahan lainnya. Inilah saat bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan ke warganya. Di saat bersamaan, publik berharap ke depannya negeri ini diasuh dengan kebijakan yang ramah alam, agar alam tak terus-menerus disakiti.
Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Editorial Indonesia akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami akan menyapa salah satu penelpon interaktif yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ibu Ong Mai Hua dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bang Yose. Selamat pagi, Mas Endra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana Anda melihat penanganan bencana di Sumatera? Apakah masih ada kegelisahan dan keresahan tentang efektivitas dan efisiennya? Betul, kita prihatin ya, Bang Yose. Bagaimanapun itu adalah rakyat kita, bangsa Indonesia yang telah mendapatkan musibah. Musibah ini datang dari masyarakat, tangan-tangan jahat, tangan-tangan kotor mencari keuntungan di negara ini. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat kita. Sampai pertanyaan Ibu, kayu itu datang dari mana? Siapa yang bawa? Siapa yang menebang? Kan nggak bisa jawab. Adalah manusia. Zaman dulu, zaman Orde Baru, Bob Hasan itu adalah raja hutan. Inilah Bang Yose, Mas Endra, akibat penebangan hutan, akibat pembalakan hutan, sehingga yang dirasakan adalah masyarakat kita. Masyarakat kita itu sekarang mendapat musibah. Masyarakat butuh makan, butuh air, butuh angkutan, terlambat karena situasi. Dan jangan menyalahkan musim. Jangan menyalahkan bahwa ini hujan dan itu akibatnya manusia. Sekarang saatnya pemerintah mengusut siapa yang membalak hutan ini. Jangan ada menteri kehutanan mengatakan agar rakyat tobat nasuha. Tobat nasuha itu kalau terjadi, tapi kalau diulang lagi nggak bisa mengatakan begitu. Saatnya pemerintah cepat mengatasi bantuan supaya rakyat tidak kelaparan. Rakyat sampai berjalan berkilo-kilo untuk mencari makan, Bang Yose, Mas Indra, bukan untuk mencari apa-apa. Kasihan kan, belum ada yang sakit, korban sudah berjatuhan sampai 690, belum yang hilang. Baik, kita sudah tangkap poinnya. Terima kasih Ibu Ong Mai Hua dari Pejaten, Jakarta Selatan. Menarik untuk kita korelasikan ya, Mas Indra. Ibu Ong Mai Hua menyoroti soal dampak lingkungan. Ternyata di sana besar sekali dugaan perantangan manusia, man-made error di sana. Apakah kita melihat hal itu juga sebenarnya, Mas Indra? Iya, ini momentum juga sebenarnya. Sekali lagi, setiap musibah selalu bisa kita jadikan pelajaran ya. Bahwa memang kalau tadi di awal segmen kita bicara tentang penanganan dalam waktu dekat ya, darurat, jangka pendek. Nah, ini jangka panjangnya. Pelajaran yang bisa kita ambil jangka panjangnya adalah publik juga berharap seperti yang dituliskan di editorial bahwa kedepannya negeri ini harusnya diasuh dengan kebijakan yang ramah alam agar alam tidak terus-menerus disakiti. Itu seperti yang tertulis di editorial kita, dan itu adalah sikap kita gitu, melihat agar negara ini harusnya lebih dikelola lagi, lebih wise terkait dengan alamnya, agar masyarakatnya juga sejahtera dan selamat. Begitu. Jadi jangan menyalahkan alam. Kalau kita mau mengutip lagi nih ya, seperti yang disampaikan Bu Ong, dan kita ingin mengutip Mahatma Gandhi misalnya ya, ini mengatakan bahwa bumi itu mencukupi seluruh kebutuhan manusia, tapi bumi tidak akan pernah bisa mencukupi kerakusan manusia. Nah, itu jadi pelajaran buat jangka panjangnya, bahwa ya dikelolalah alam ini dengan baik. Kalau kemudian memang ada upaya melakukan penebangan liar, deforestasi, itu harus segera dicegah, harus segera ditindak, harus segera ditindak secara hukum, dan ada deterrent effect-nya, itu yang paling penting. Efek gentar ya. Nah, di sisi lain kita bicara sekarang hari ini adalah bagaimana penanganan korban yang sekarang ini berjatuhan, masih hilang terus dicari dengan segenap tenaga. Tapi jangan lupa ada yang survive, penyintas, yang tinggal di pengungsian-pengungsian, yang juga sangat terdampak, kehidupan mereka tercerabut. Sekolah, listrik, akses terhadap air bersih, bahkan ada di satu wilayah di daerah yang terdampak ini,
saya mendapati laporannya begitu ya, mereka harus mengelola air yang bekas air limbah, bukan air limbah, air bah itu, air banjir bandang itu dikelola untuk biar bisa untuk diminum. Oh. Karena untuk mendapatkan air bersihnya atau air minumnya juga susah. Nah, ini yang harus kita kita harus evaluasi. Sering kali terjadi di kita ketika terjadi bencana, stok bantuan tuh melimpah. Di daerah yang tidak terkena bencana, Indonesia ini kan terkenal sangat membantu sifatnya masyarakatnya ya. Iya. Jadi stok bantuan tuh saya meyakini karena beberapa kali turun ke tempat bencana begitu ya. Nggak kurang lah. Nggak kurang. Selalu ada. Kalau tadi Jose sempat menyinggung influencer saja menggalang dana besar sekali yang terkumpul dan cepat gitu loh, nggak pakai lama, cepat. Tapi yang sering kita lupakan, bagaimana mendistribusikan ini. Sifatnya dalam rupiah miliaran. Tapi kalau diwujudkan dalam bentuk makanan, selimut, pakaian misalnya dan sebagainya, distribusinya apakah lancar? Apakah tepat sasaran? Atau jangan-jangan hanya menumpuk di posko? Karena terputusnya akses, sulitnya medan, relawan sudah ikut turun tapi kekurangan bahan bakar. Kenapa bahan bakarnya nggak bisa ada? Karena pasokan listriknya belum stabil. Kayak gitu. Itu yang harus kita segera evaluasi, harus menjadi pelajaran agar ke depan pendistribusian ini tidak menjadi persoalan. Oke, baik, kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya lagi ya, Mas Indra, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Indra. Kembali kita menagih apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke lah, Presiden Prabowo Subianto mengatakan status bencana nasional ini terus dievaluasi. Tetapi paralelnya tetap harus terlihat dong. Bagaimana kita menantinya? Oke, kita mencoba memahami apa yang menjadi prosedur bencana nasional atau bukan bencana nasional gitu ya. Ada ketat, ada aturannya dan terjadilah diskusi di sana. Tapi kita juga jangan lupa untuk melihat hati masyarakat kita yang menjadi korban di sana. Yang diperlukan itu bukan penting atau tidak penting soal status bencana nasional, tapi kehadiran negara. Oke. Yang dirasakan oleh mereka. Esensinya itu, kehadiran negara ada nggak? Kelihatan nggak? Kalaupun statusnya apapun itu, tapi kehadiran itu tidak dirasakan, maka ya percuma saja. Maka esensi bernegara pun menjadi hilang. Percuma kita bernegara kalau kemudian ternyata ketika terjadi seperti ini, negara tidak hadir. Bagaimana agar negara itu terlihat hadir atau dirasakan kehadirannya? Yaitu tadi yang seperti kita bilang, selain pencarian, korban yang masih hilang, dikumpulkan kepada keluarga. Kita berharap yang masih hilang ini bisa bertemu lagi dalam keadaan hidup dan berkumpul dengan keluarganya begitu ya. Kemudian juga bagaimana mengembalikan lagi elemen-elemen kehidupan mereka sebelum terenggut oleh peristiwa ini, gitu. Apalagi kalau di mindset mereka peristiwa ini terjadi bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi karena ada pembalakan liar, deforestasi dan lain sebagainya begitu ya. Giliran mengeruk kekayaan tidak buat orang lokal, tapi giliran musibah buat orang lokal, kan begitu. Ini yang kita khawatirkan menjadi mindset para korban ini. Nah, karena itu kita dorong negara harus dirasakan kehadirannya, bukan soal statusnya ini, status apa yang kemudian prosedur peraturan perundangannya mungkin dianggap sebagian orang itu ribet, tetapi kehadiran negara harus segera dirasakan di sana. Kehadiran yang lain bisa dirasakan selain membangun infrastruktur darurat tadi agar bantuan bisa segera terkirim, listrik juga bisa dirasakan. Yang lain adalah harus ada terobosan dari pemerintah. Disebutkan di editorial di sini bahwa misalnya nih, kan kehidupan masih terus berjalan. Sementara masyarakat yang menjadi korban dan menjadi penyintas ini tidak bisa kerja. Tapi ada tanggungan hutang misalnya. Apakah pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan ditangguhkan dulu hutang-hutangnya? Atau misalnya diberi pinjaman dengan bunga 0% begitu, sehingga mereka tetap bisa berjalan kehidupannya di tengah musibah yang mereka alami. Nah, intinya garis bawahnya Josie adalah bagaimana negara harus bisa dirasakan segera kehadirannya oleh para korban, saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir. Baik, tentu kita juga berharap ini menjadi atensi ke depan ya. Terima kasih Mas Indra Maulana, anggota Dewan Redaksi Media Group. Pemirsa, inilah momen bagi negara untuk hadir secara nyata di tengah warga yang terpuruk. Langkah pemulihan harus cepat dan kebijakan harus berpihak agar para penyintas mendapat kepastian bahwa negara tidak meninggalkan mereka di saat tergelap. Inilah Editorial Media Indonesia pada edisi kali ini pemirsa. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.